Tetapi kalau 1 tahun 2 tahun itu jarang ya, yang orang yang langsung naik karirnya, itu kalau tidak menjilat ya teman-teman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Yang baru nonton, selamat bergabung dan selamat mendengarkan ya. Yaitu sharing dari saya mengenai interview kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan yaitu men-sharing atau sharing mengenai interview kerja. Nah, apa sih pentingnya dalam interview bekerja? Nah, menurut saya pribadi ya, interview kerja itu yaitu tolak ukur ketika kita diterima atau tidak ya. Meskipun ada tahap selanjutnya yaitu MCU atau tes kesehatan. Tetapi insya Allah ya, misalkan teman-teman badannya sehat atau kondisinya sehat, pasti teman-teman loloslah MCU mah. Tapi kalau misalkan interview kerjanya teman-teman belepotan atau tidak bisa menjawab dari pertanyaan si user, nah ya teman-teman udah pasti gagal ya. Soalnya interview ini ibaratnya pandangan pertama nih. Jadi nanti akan menjadi yaitu bosnya teman-teman nih. Karena user ini akan menjadi bosnya. Misalkan teman-teman melamar kerjanya menjadi operator. Nah, ntar biasanya si HRD dan leader ini akan menginterview nih. Ntar atasan teman-teman itu leader. Jadi tergantung level teman-teman melamar pekerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share yaitu ketika si user menanyakan, ceritakan pengalaman kerja Anda. Nah, ketika si user memberikan pertanyaan seperti itu, nah ketika teman-teman ada pengalaman bekerja yang pernah resign atau habis kontrak, nah itu hati-hati nih teman-teman. Hati-hati menjawabnya, apalagi yang resign. Saya ambil contoh dulu, misalkan habis kontrak nih, teman-teman bekerjanya itu 1 tahun, habis kontrak. Pasti ini akan ditanya ini, misalkan kenapa Bapak bekerja di PTA ini habis kontrak. Nah teman-teman jawabnya yang cerdas ya, jangan terlalu polos banget ya. Ya ibaratnya kita menutupin sedikit lah. Lagian juga si user juga kadang omongannya tidak sesuai ya. Misalkan job desk-nya Bapak nanti bekerja seperti ini A sampai D. Dan aktualnya ketika bekerja job desk Bapak ini malah A sampai M. Lebih banyak dari yang dibicarakan ketika interview. Jadi tidak sesuai. Jadi teman-teman juga harus cerdas nih. Kita harus bisa memberikan jawaban yang jangan terlalu jujur kepada si user. Jadi misalkan ya, ketika user menanyakan seperti itu, kenapa Bapak habis kontrak di PT sebelumnya? Nah, cara jawabnya gimana nih? Misalkan teman-teman ditanya, kenapa habis kontrak? Cukup mudah nih teman-teman cara jawabnya. Teman-teman misalkan ibaratnya di PT sebelumnya ini ada 2 periode perpanjangan, tetapi teman-teman dalam bekerja periode pertama ini tidak diperpanjang. Teman-teman tinggal jawab, saya tidak tahu Pak, saya sudah melakukan yang terbaik untuk bekerja sebelumnya. Saya juga tidak ada mangkir ataupun sakit. Mungkin itu keputusan manajemen sehingga saya sudah menerima Pak, dan mungkin itu juga bukan rezeki saya Pak. Makanya saya terima. Nah, teman-teman cukup jawab itu aja. Itu juga menjadi tolak ukur atau jawaban natural ya teman-teman. Tetapi teman-teman jangan sampai jawabnya karena saya tidak mau diperpanjang Pak, karena perusahaannya kurang sehat. Nah, teman-teman jangan jawab seperti itu ya. Tapi ketika ada pertanyaan, kenapa habis kontrak, terus teman-teman jawabnya karena sudah 2 kali perpanjang Pak. Nah pasti nanti akan menjadi pertanyaan lagi nih, kenapa nggak diangkat karyawan? Nah teman-teman malah jadi bingung nih. Tapi gampang sih kalau misalkan si user ngomong kayak gitu, kenapa nggak diangkat karyawan, bilang aja tidak ada kotanya Pak di perusahaan sebelumnya, jadi saya dihabisin kontrak. Nah itu juga gampang Cil. Nah, yang kedua nih, ini sangat berbahaya nih. Misalkan teman-teman ada riwayat histori pekerjaan atau pengalaman bekerja yang pernah resign. Hayo, hati-hati nih, siapa nih yang pernah resign nih? Emang sih semua orang juga pernah resign, saya juga termasuk ya. Jadi ketika teman-teman pernah resign, yang akan ditanyakan yaitu kenapa Bapak resign di PT sebelumnya. Ini bahaya nih, jangan sampai salah jawab ya. Misalkan teman-teman jawabnya, karena saya tidak kuat Pak, pekerjaannya banyak banget nih, overload. Dan nanti pasti akan ditanyakan sama user, di sini juga pekerjaannya banyak.
Terus karena gajinya kecil Pak, di sini juga gajinya kecil. Nah, si user pasti jawabnya kayak gitu. Apalagi teman-teman tidak bisa memberikan solusi ya, atau alasan yang kuat. Jadi cara jawabnya kenapa resign, yaitu karena saya ingin mengembangkan diri ya teman-teman. Jadi saya akan mengembangkan diri dikarenakan saya sudah bekerja 5 tahun sampai sekarang ini belum ada perkembangan di posisinya. Sementara saya ingin maju ya. Jadi saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, saya sudah melakukan improvement yang terbaik di perusahaan sebelumnya, tetapi di perusahaan sebelumnya tidak ada pengembangan karir, sehingga saya melamar pekerjaan di PT lain untuk meningkatkan karir saya. Itu juga bisa jadi bahan ketika user menanyakan. Lalu ada lagi nih bahan yang kedua ketika menanyakan kenapa resign, yaitu saya mencari pekerjaan dengan dekat dengan rumah. Nah, misalkan teman-teman rumahnya di Bekasi, terus PT yang teman-teman lamar ini di Bekasi dekat dengan rumah. Nah, itu kan masuk ya. Tetapi teman-teman jika memberikan jawaban seperti itu, pengen dekat dengan rumah tetapi PT-nya jauh dengan rumah, nah itu tidak masuk akal. Jadi teman-teman meriset dulu nih atau mengukur dulu nih apakah PT yang saya lamar ini dekat dengan rumah. Nah, supaya teman-teman bisa menjawabnya, saya mau mencari pekerjaan dekat dengan rumah supaya lebih cepat untuk pulang dan berangkatnya dan lebih ada waktu untuk keluarga. Nah, itu juga bisa jadi tolak ukur ya. Nah, ketika teman-teman bekerjanya baru 1 tahun 2 tahun tapi resign, pasti si user atau si HRD ini tanda tanya nih kepada kandidatnya, ini kenapa nih kok resign baru 1 tahun 2 tahun. Nah, apakah ini karyawan apakah tidak betah? Nah, ini hati-hati juga nih teman-teman. Kalau teman-teman masih di bawah 5 tahun untuk resign, kalau udah 5 tahun atau di atas 5 tahun resign, ini masuk akal ya ketika menjawab tidak ada pengembangan karir. Nah, kenapa tidak ada pengembangan karir? Biasanya 5 tahun ini karyawan ini akan ada pengembangan karir ya, entah itu naik di gaji atau naik di level. Tetapi kalau 1 tahun 2 tahun itu jarang ya, yang orang yang langsung naik karirnya. Itu kalau tidak menjilat ya teman-teman. Jadi cukup hati-hati menjawab ketika teman-teman baru bekerja 1 tahun 2 tahun. Teman-teman bisalah menjawab dengan jangan terlalu polos ya, atau terlalu polos itu saya tidak betah Pak karena di PT sebelumnya ini karyawannya toksik nih Pak, atau atasannya kurang sreg sama saya. Nah, ntar juga dia si user ngomong di sini juga sama Pak, di sini juga karyawannya kayak gitu Pak. Nah, pasti ntar bingung nih Bapak jawabnya. Atau misalkan teman-teman menjawabnya karena gajinya kecil. Nah, ntar juga si user dia mancing juga nih. Di sini juga gajinya kecil, Pak. Jadi hati-hati ya. Tapi teman-teman masuk akal aja sih kalau misalkan mau menjawab di sini gajinya kurang cukup, Pak. Jadi saya mau mencari yang lebih baik atau yang lebih sedikit lah untuk gaji yang saat ini saya butuhkan. Nah, itu juga masuk akal. Tapi teman-teman harus menjelaskan nih, kenapa sih emang gajinya berapa? Nah, teman-teman jawab ya gajinya segini karena saya kebutuhan dalam rumah, ada istri, anak, atau ada kebutuhan membiayai orang tua atau adik. Teman-teman harus dideskripsikan ya kalau masalah jawaban gajinya kurang ya. Jadi teman-teman cukup hati-hati. Terus ketika teman-teman ditekan sama user, Bapak mau bekerja di sini kerjanya capek loh, panas-panasan. Terus gajinya nggak seberapa, teman-teman jangan langsung down ya. Misalkan, aduh, ini gimana ini? Masa panas-panasan, terus masa gajinya kecil, terus misalkan sering masuk mendadak jika dibutuhkan. Teman-teman jangan down, bilang aja siap, siap. Belakangan masalah kita bisa atau tidaknya, yang penting kita siap. Tapi ketika teman-teman ditanya seperti itu, mikir, duh ini gimana nih ya? Sanggup enggak ya? Wah, ini pasti pandangan si user ini, wah ini nggak kuat nih orang nih. Udah dites seperti itu langsung mikirnya lama. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan, di sini juga kerjanya capek Pak, terus panas, gaji juga nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa teman-teman. Siap Pak, siap. Nah, tinggal siap-siap aja. Yang penting jangan ngeluh dulu. Jadi kita wajib mencoba terlebih dahulu ya. Jangan menyerah terlebih dahulu. Oke ya teman-teman.
Mungkin sharing kali ini saya akhiri ya. Semoga teman-teman yang lagi berjuang nih untuk interview kerja dipermudah ya. Semoga diberikan kemudahan dalam mencari pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, follow LinkedIn saya ya, Muhammad Rizky ID ya. Di situ saya terkoneksi banyak banget nih dengan HRD atau user-user ya. Di situ banyak banget informasi lokernya. Teman-teman bisa menginstal ya aplikasi LinkedIn. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.